setelah kita berniat, kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, ya. Ucapan Allahu Akbar. Adapun mengenai mengangkat tangan, maka ini lain sendiri, ya. Ini bukan takbiratul ihramnya. Tapi adalah sunnahnya ketika kita takbiratul ihram adalah kita mengangkat tangan. Tetapi yang merupakan rukun solatnya adalah takbiratul ihram. Barang siapa yang solat tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka solatnya tidak diterima, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fasbighul wudu' thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Jika engkau hendak salat maka sempurnakan wudumu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ya, Nabi juga bersabda, "Miftahus sholati tuhur wa tahrimuha takbir." Pembuka salat adalah kunci salat adalah bersuci dan pengharaman salat adalah takbir wa tahlilu taslim dan penutupnya adalah taslim. Apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram dalam bahasa Arab artinya pengharaman. Ketika seorang sudah mengucapkan Allahu Akbar berarti haramlah perkara-perkara yang tadinya dibolehkan dia kerjakan. Sebelum dia salat dia boleh melihat ke sana kemari, ke atas boleh. Sebelum salat dia boleh makan, sebelum salat dia boleh ngobrol sama orang, ya. Banyak hal sebelum salat dia bisa melakukan banyak hal, bisa jalan ke sana, jalan kemari. Begitu dia menghadap kiblat dia mengatakan Allahu Akbar, maka tadi semua jadi haram. Tidak boleh dia kerjakan. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Kapan menjadi halal lagi? Dia boleh melihat ke atas, dia boleh ngobrol sama tetangga, ngobrol sama orang, ngobrol ke sana ke sini kalau dia sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu namanya takbiratul ihram, tahallulnya dengan salam. Sama seperti saya sering sampaikan seperti umrah. Umrah ada namanya ihram, ada namanya tahallul. Ihram apa? Kalau kita pakai baju ihram, kemudian kita sudah sampai di Bir Ali atau di Miqat, kita bilang labbaik Allahumma umrah. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah semua hal-hal yang tadinya halal jadi haram. Maka disebut dengan ihram, pengharaman. Kapan boleh lagi? Kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, kita enggak boleh lagi berhubungan dengan keluarga, tidak boleh lagi kata-kata yang merayu-rayu, kata-kata kotor, tidak boleh lagi macam-macam hal, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh pakai minyak wangi. Banyak hal yang tadinya halal menjadi haram. Makanya disebut dengan ihram. Kapan menjadi halal? Tatkala kita bertahallul, yaitu dengan mencukur rambut. Setelah tawaf sa'i, kita cukur rambut, tahallul. Berarti sudah boleh lagi kita pakai minyak wangi, sudah boleh lagi menggauli istri, sudah boleh bagi pakai baju biasa. Ya, itu namanya, makanya disebut dengan ihram dan tahallul. Ya. Ihram pengharaman, tahallul artinya penghalalan. Nah, ini sama logikanya, analoginya dengan salat. Salat, kalau kita sudah bilang takbiratul ihram, itulah pembuka pengharaman salat. Setelah itu kita tidak boleh lagi lihat ke atas, tidak boleh ngobrol. Kapan sudah boleh lagi? Kalau kita taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Salat itu pengharamannya dengan takbir dan tahlilnya, penghalalannya dengan taslim, ya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita bertakbir harus diucapkan, tidak boleh takbir dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan la yasihhu illa bin nutq, bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan ucapan Allahu Akbar. Kecuali orang yang bisu tidak mau mengucapkan, lain cerita, maka dia cukup dalam hati kemudian mengisyaratkan, dia tidak bisa ngomong. Tapi kalau orang bisa ngomong normal, maka dia harus ngomong, tidak boleh dia dalam hati. Jadi Allahu Akbar dia ucapkan sambil menghadap kiblat. Nah, bagaimana tata cara takbiratul ihram? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dalam kondisi berdiri. Tidak boleh seorang bertakbiratul ihram dalam kondisi duduk, tidak boleh, ya. Atau dalam kondisi jongkok, tidak boleh. Tidak boleh, misalnya saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang terkadang misalnya masbuk, ya. Kalau kita masbuk dapat makmum, kita makmum masbuk, maka jangan kita takbirnya Allahu Akbar. Ini salah. Tidak sah. Takbiratul ihram harus berdiri. Harus berdiri. Kalau kita bertakbirnya gini, Allahu Akbar, tidak sah. Maka kita bertakbir berdiri saja, Allahu Akbar, baru kemudian kita ruku. Ya, kalau kita dapat ruku misalnya. Atau kita takbiratul ihram, misalnya kita masbuk, Allahu Akbar, baru kemudian kita sujud. Adapun sejak awal takbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri, Allahu Akbar, maka itu kesalahan. Tidak boleh. Ya. Jadi kita takbiratul ihram, ya, dengan menghadap kiblat sambil dalam kondisi berdiri, kemudian kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita angkat tangan Allahu
akbar. Lafalnya cuma satu, Allahu Akbar. Ya, ada pendapat-pendapat yang tapi tidak ingin kita sampaikan. Ya. Kemudian setelah itu, jadi kita jelaskan secara singkat saja. Adapun takbir, ya, kita bertakbir dengan mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangannya disebutkan dalam hadis ada 3, yaitu di mana pernah Nabi angkat tangan sejajar dengan bagian bawah telinga di Allahu Akbar pertama. Ada kemudian angkat tangannya sejajar dengan telinga. Ada pas ala furu'i udhunaihi sampai bagian telinga bagian atas, ya. Sejajar. Jadi ada 3, yaitu jari-jari ini sejajar dengan bagian bawah telinga tingginya, atau jari-jari sejajar dengan telinga, atau jari-jari ini sejajar dengan bagian atas telinga. Alhamdulillah kalau kita angkat insyaallah kena seluruhnya. Apakah agak bawah dikit, apakah tengah dikit, apakah atas sedikit, maka sudah pas dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sunnah. Seandainya ada orang salat tanpa angkat tangan Allahu Akbar langsung begini juga sah. Tetapi sunnahnya ketika kita bertakbir disunahkan kita mengangkat tangan, ya. Baik. Saya ulangi Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Nah, ketika kita bertakbir, ya, di antaranya tangan kita, ya, jangan dibuka lebar. Jangan dibuka lebar. Ini salah. Kemudian juga jangan ditutup. Enggak juga, ini juga salah. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Jadi tidak direnggangkan, tidak didempetkan, biasa-biasa saja, ya. Kemudian apakah tangan harus menghadap kiblat? Datang dalam pendapat sebagian ulama, tapi riwayatnya lemah, tidak ada dalilnya. Maka kita yang wajar aja. Jadi tidak perlu kita begini sampai harus setengah mati menghadap kiblat. Yang wajar aja, agak miring dikit enggak ada masalah. Ini kan tidak harus begini. Miring dikit enggak ada masalah. Jadi tidak harus begini. Ya, sebagian orang sampai Allahu Akbar, caranya ke belakang dia supaya bisa menghadap kiblat. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada Nabi tidak merenggangkan, tidak menutup, tapi biasa aja. Kita angkat biasa aja Allahu Akbar. Yang normal-normal saja. Allahu Akbar, ya. Ya. Agak turun dikit juga enggak apa-apa. Allahu Akbar. Agak naik dikit juga Allahu Akbar, enggak ada masalah. Ini agak miring dikit enggak apa-apa. Ini yang wajar-wajar aja angkat. Jadi kita biasa Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Itu cara bertakbir, ya. Ustaz, bagaimana takbirnya? Boleh Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Boleh berbarengan. Allahu Akbar. Alhamdulillah mudah. Semuanya datang dalam riwayat, ya. Boleh bertakbir dulu baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu baru takbir. Boleh berbarengan antara takbir dengan angkat tangan, ya. Allahu Akbar, ya. Setelah itu, ya. Kemudian kita berdiri, ya. Ingat ketika kita berdiri, salat harus dalam kondisi berdiri, ya. Sholli qa'iman, kata Nabi, salatlah kau dalam kondisi berdiri. Allah juga berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau dalam kondisi khusyuk dalam salatmu. Maka tidak boleh seorang salat dalam kondisi duduk, ya, tidak boleh. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Sholli qa'iman, berdiri, salat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu maka salat dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau kau tidak mampu maka dalam kondisi berbaring, ya. Makanya kalau ada seorang salat kemudian dia sambil miring begini, ya. Ini kurang pas, ya. Tetap dia dikatakan berdiri tapi ini tidak sunnah. Sunnahnya kita berdiri yang wajar, ya. Berdiri yang wajar. Kemudian juga yang jadi masalah kalau seorang berdiri sambil menyandarkan dirinya. Menyandarkan dirinya, misalnya dia menyandarkan dirinya begini. Ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Kalau seandainya ini papan tulis ini diambil saya jatuh, maka salat saya tidak sah. Berarti saya tidak sedang berdiri. Padahal di antara rukun salat adalah berdiri. Maka seorang tidak boleh salat sambil bersandar kepada misalnya kursi begini, ya. Seandainya kursinya diambil dia jatuh, berarti salatnya tidak sah. Karena pada hakikatnya dia tidak sedang berdiri. Tapi kalau dia bersandar kepada sesuatu, ternyata sesuatunya diambil, dia tidak jatuh, berarti dia masih dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi misalnya dia bersandar ringan. Ini tidak sunnah, tapi kemudian sangat capek dia bersandar ringan, ya, tidak terlalu bertelekan. Seandainya barang tersebut diambil, dia masih bisa berdiri, berarti masih sah salatnya, ya. Itu tadi. Jadi ingat ketika kita takbir, jangan kita malas-malasan. Sebagian orang Masya Allah takbirnya gini, Allahu Akbar, pendeknya Allahu Akbar. Enggak, ya. Allah, saking khusyuknya kali, Allahu Akbar, ya. Enggak. Kita angkat tangan, Allahu Akbar, ya. Ya. Seperti itu. Kemudian
Setelah kita mengangkat tangan dalam kondisi berdiri, kemudian kita bersedekap. Ya, bersedekap ini datang dalam beberapa riwayat. Ya, di antaranya seperti begini. Ya, di antaranya kita memegang ini. Ya. Kita memegang ini di antara riwayat. Di antaranya agak ke sini. Ya. Intinya ada yang begini. Ya, ada yang begini. Ada yang begini. Ya, semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Adapun begini maka tidak disunnahkan. Begini tidak disunnahkan. Demikian juga begini tidak disunnahkan ya. Tidak disunnahkan. Ini atas ini. Tapi begini atau memegang begini ya. Begini oke, atau memegang begini. Adapun begini tidak disunnahkan. Demikian juga begini juga tidak disunnahkan. Apalagi begini ya. Tidak disunnahkan ya. Alhamdulillah mudah ya. Kita begini, dan ketika kita meletakkan tangan yang wajar aja, Allahu Akbar, biasa aja. Ya, rata-rata kawan-kawan begini boleh. Tidak perlu kita putar tangan kita, Allahu Akbar. Ya, sebagian orang demikian. Dan ini salah. Ya, tidak disunahkan. Saya tidak tahu apa filosofi mereka. Ya. Jadi kata mereka, ada yang mengatakan, saya pernah tanya, katanya kanan harus duluan sebelum kiri. Jadi Allahu Akbar, kanan dulu, terus sampai sini baru kita putar. Ya. Jadi jangan langsung kiri dulu. Allahu Akbar ini enggak pas, harusnya kanan dulu, baru kita putar. Sama saja kan akhirnya kiri juga di bawah ya. Jadi tidak perlu kita berfilosofi dalam sholat kalau enggak ada dalilnya ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah berfilosofi. Jadi Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Letak tangan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana letak tangan. Ya. Oleh karenanya bebas, kita boleh di antara dada dengan pusar, dan kita boleh di bawah pusar, boleh saja ya. Yang penting kita begini, boleh. Dan ini dibolehkan oleh para ulama. Boleh saja kita agak atas sedikit ya. Adapun pendapat di atas dada, ya ini ada hadis memang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tapi ini saya lebih condong bahwa hadisnya dhaif ya. Dalam buku bekal salat saya juga sebutkan tentang takhrijnya, tentang sanadnya. Saya lebih condong pendapat para ulama mengatakan hadis meletakkan tangan di dada hadisnya dhaif. Maka tidak perlu kita salat seperti ini ya. Kita salat biasa aja. Ya, biasa aja. Mau di mana yang mudah. Bahkan sebagian ulama berpendapat meletakkan di atas dada seperti hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat ya. Yang penting kita tahu bahwasanya seluruh hadis tentang hal ini adalah dhaif, maka kita bebas saja, yang mudah saja. Allahu Akbar begini ya. Atau begini boleh, di atas pusar atau di bawah pusar juga boleh. Atas naik sedikit juga enak, terserah. Tapi jangan kita begini ya. Ini sebagian orang salatnya Allahu Akbar benar di dada. Hadisnya dhaif, Jadi kita biasa-biasa saja. Sebagian orang juga mereka di antara kesalahan mereka meyakini tadi berfilosofi dengan filosofi yang keliru, seperti mereka ada yang salat Allahu Akbar sebelah sini. Ya. Wallahu alam kenapa mereka di sini? Atau ada yang sebelah sini Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengatakan dulu sahabat apa kek persiapan untuk mengambil pedangnya kek atau apa kek. Tapi intinya ada yang mengatakan kita harus sebelah sini karena menutup hati, jangan sampai hati kita di sebelah kiri nanti dimasukin setan, maka kita tutup hati kita. Ini filosofi entah dari mana datangnya. Ya tidak ada seperti ini. Salat Rasulullah salat dengan, kalau kita bilang apa, dengan bentuk yang simetris ya. Kalau begini kan miring ya. Seandainya Nabi salatnya begini pasti diriwayatkan oleh banyak sahabat bahwasanya Nabi ketika bersedekap tangannya agak kiri sedikit ya. Jadi yang benar biasa saja begini boleh, ke sini boleh, sini juga boleh, semuanya diperbolehkan karena seluruh hadis yang menjelaskan tentang di mana diletakkan tangan ketika sedekap semuanya dhaif ya, semuanya dhaif posisinya. Oleh karenanya bebas kita memposisikan di mana saja. Baik.